Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi model simulasi kita tentang random variate discrete. Yang kedua yaitu sebaran distribusi binomial. Nah, untuk sebaran distribusi binomial ini nantinya di rumus adalah fx sama dengan n kombinasi x kali p pangkat x dikali 1 kurang p dipangkatkan n kurang x. Dan terkadang 1 kurang p ini di sebagian buku dituliskan dengan Q, di mana p itu adalah peluang kejadian berhasil, sedangkan Q itu adalah peluang kejadian gagal. Nah, sementara x itu adalah nilai-nilai diskrit dimulai dari 0, 1, 3 sampai dengan n. Nah, untuk menentukan CDF daripada sebaran distribusi binomial dari random variate discrete ini, kita menggunakan metode transformasi inverse. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa metode transformasi inverse di mana Px itu adalah X sama dengan 0 selama nilai RI itu antara 0 sampai kecil sama dengan F0. Ya, kalau dia kemarin P0, sekarang kita buat dalam F0. Disesuaikan dengan kondisi daripada distribusi binomial yang dilambangkan dengan F di sini. Kalau di sini dilambangkan dengan P, maka itu adalah P0. Tapi kalau di sini dilambangkan dengan F, maka itu adalah F0. Ya. Kemudian peluangnya akan bernilai X sama dengan 1 selama nilai RI itu antara atau besar sama dengan F0 sampai dengan F0 ditambah dengan F1. Kemudian ini kita lanjutkan X sama dengan X2 kalau RI-nya itu antara daripada F0 tambah F1. Kemudian kecil sama dengan F0 tambah F1 tambah F3. Nah, ini kita lanjutkan X sama dengan N selama RI itu antara FI penjumlahan dari I sama dengan 0 sampai N kurang 1. Kemudian RI itu kecil sama dengan nilai FI, penjumlahan FI dari I sama dengan 0 sampai dengan N. Nah, kita lihat contoh soalnya di sini untuk sebaran binomial ya. Jika diketahui suatu data menyebar binomial dengan n sama dengan 2, p-nya sama dengan 0,3, berarti peluang berhasilnya adalah 0,3, datanya adalah n sama dengan 2, berarti 0, 1, sampai 2. Nah, pertanyaannya, tentukanlah nilai rata-rata X dengan membangkitkan bilangan acak 10 kali menggunakan metode multiplikatif RNG, di mana nilai A sama dengan 77, M sama dengan 127, dan Z0 sama dengan 12357. Nah, dari soal yang ada, kita lihat bahwa sebaran datanya adalah binomial dengan N sama dengan 2 dan P-nya sama dengan 3. Nah, kalau kita ketahui P sama dengan 3, maka kita bisa menentukan berapa nilai daripada Q. Q itu adalah 1 kurang P. Berarti 1 kurang P, 1 dikurang 0,3, sehingga kita dapat 0,7. Atau kita tetap seperti ini saja, nggak masalah. Nanti kita masukkan ke rumus distribusi binomial yang sudah ada ini, yang sudah baku ya. Nah, karena kita ketahui N-nya sama dengan 2, maka nilai X itu adalah kita mulai dari 0,1,2. Kalau di sini misalkan N-nya sama dengan 3, maka nilai X itu adalah mulai dari 0,1,3. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita menghitung daripada nilai F0. Ya. F0, nah F0 sini. Kita masukkan X-nya mulai dari 0 ya, F0 sama dengan N kombinasi X-nya 0, berarti N kombinasi 0
P pangkat 0, 1 kurang P, N dikurang 0. Nah, N-nya karena sudah diketahui, maka bisa kita selesaikan. Ya, N-nya sama dengan 2. Nah, kemudian kita masukkan F0. F0 berarti N-nya adalah 2, X-nya 0, ya. Kemudian 0,3 P pangkat 0, ya. P pangkat X berarti 0,3 dipangkatkan 0. Kemudian 1 kurang P, 1 kurang 0,3, N kurang X. N-nya adalah 2, X-nya adalah 0, berarti 2 kurang 0. 2 kombinasi 0, cara menghitungnya adalah 2 faktorial. 2 faktorial, kemudian dibagi 2 dikurang 0 faktorial dikali dengan 0 faktorial. Dikali ini. Ya, 0,3 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Ya, apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kemudian 1 kurang 0,3 adalah 0,7. Kemudian di sini 2 kurang 0 berarti ini pangkat 2. Maaf ya, 2-nya nampak. Nah, kemudian ini kita hitung ya. 2 faktorial per 2 kurang 0 berarti 2. 2 faktorial dikali dengan 0 faktorial adalah 1. 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial hasilnya 1. Kemudian 1 dikali 0,7 pangkat 2. Ini pangkat 2. 0,7 pangkat 2 adalah 0,49. Berarti hasilnya 0,49. Berarti F0 kita adalah 0,49. Kemudian kita substitusikan X-nya sama dengan 1 lagi. Nah, seperti ini. Ini X-nya sama dengan 0. Ini kita dapatkan 0,49. Kemudian kita masukkan ganti X-nya dengan 1 lagi. Nah, berarti F1 sama dengan 2, N-nya 2, X-nya sekarang 1, berarti 2 kombinasi 1, dikali dengan P pangkat X, P kita 0,3, X kita sekarang adalah 1, dikali 1 dikurang P, berarti 1 kurang 0,3, dipangkatkan N kurang X. Nah, N kita adalah 2, X-nya 1. Ya, kita selesaikan ini. Berarti 2 faktorial per 2 kurang 1 faktorial dikali dengan 1 faktorial. Kemudian 0,3 pangkat 1 hasilnya 0,3. 1 kurang 0,3 adalah 0,7. Kemudian 2 kurang 1 adalah 1. Berarti 0,7 pangkat 1. Nah, ini kita selesaikan. 2 faktorial per 2 kurang 1 faktorial adalah 1 faktorial dikali dengan 1 faktorial. Kemudian 0,3 dikali 0,7 adalah 0,21. 2 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali 1 faktorial itu adalah hasilnya 2. Karena 1 faktorial adalah 1, 1 faktorial 1 berarti di sini 1. Sementara 2 faktorial itu jabarannya adalah 2 kali 1. 2 kali 1 adalah 1 per 1, maka hasilnya 2, kemudian dikali dengan 0,21, maka kita dapatkan hasilnya 0,42. Sehingga kita peroleh F1 kita adalah 0,42. Terus kita substitusikan nilai X sama dengan 2 lagi. Ya, kita cari F2. F2 itu adalah N-nya 2. X-nya di sini adalah 2, berarti 2 kombinasi 2. Kemudian P-nya 0,3. Pangkat X, X-nya sekarang 2, berarti pangkat 2. Kemudian 1 kurang P, 1 kurang 0,3. Dipangkatkan N kurang X, N-nya adalah 2, X-nya 2. Karena 2 kurang 2. Sehingga kita peroleh di sini 2 kombinasi 2. Ini kalau kita sudah biasa menghitung, ini adalah hasilnya 1. Ya, ini penjabarannya 2 faktorial per 2 dikurang 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Ya, kemudian kita kali 0,3 pangkat 2 adalah 0,09. 1 dikurang 0,3 adalah 0,7. 0,7 pangkat 2 kurang 2 berarti 0,7 dipangkatkan 0. Hasilnya adalah 1. Ya, ini 2 faktorial per 2 kurang 2, 0, 0 faktorial. 0 faktorial adalah 1 dikali dengan 2 faktorial. 2 faktorial dibagi 2 faktorial hasilnya 1. Ini 0,09 dikali 1, maka hasilnya 0,09.
Artinya kita sudah hitung nilai F0 sebesar 0,49, F1 0,42, dan F2 0,09. Nah, nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam metode transformasi inverse, yaitu Px X sama dengan 0 selama nilai RI itu antara 0 sampai dengan F0. F0 kita adalah tadi kita peroleh 0,49 ya, sesuai dengan nih tadi rumus metode transformasi inverse. Px sama dengan 0 selama RI itu antara 0 sampai F0. Nah, kemudian X itu akan bernilai 1 selama RI itu antara F0 sampai dengan F0 tambah F1. Berarti F0 kita tadi 0,49 ya. 0,49. Maaf. 0 kita tadi 0,49. Kemudian F1 kita adalah 0,42. Nah, ini harusnya F0 0,49, kemudian F0 ditambah F1 berarti 0,49 ditambah 0,42 ya. 0,42 dapatnya adalah 0,91. Jadi X bernilai sama dengan 1 selama RI itu antara 0,49 sampai 0,91. Kemudian peluang X sama dengan 2 selama RI itu antara 0,41 F0 tambah F1 ya. Kemudian kecil sama dengan F0 tambah F1 tambah F2. Berarti 0,49 tambah 0,42 ditambah 0,09. Dapatnya nanti adalah 1. Nah, ini kita sudah dapatkan ya. Nah, nilai-nilai ini nanti ya akan kita bandingkan dengan random number yang kita bangkitkan dari 1 sampai 10, R1 sampai R10. Nah, karena kita sudah hitung pada slide sebelumnya, ya pada materi sebelumnya nilai R1, R2 kita sampai R10, ya ini kita manfaatkan karena nilai A, M, dan Z0-nya sama, ya. Kita udah hitung. Nah, kemudian ini kita buatkan yang sudah kita hitung ya kemarin. R1 sama dengan 0,039, R2 0,031, R3 0,425 sampai seterusnya R10 0,921. Nah, nilai random number ini kita bandingkan dengan metode transformasi inverse yang sudah kita buat. Ini ya. Kita lihat nilai R itu berada di interval yang mana. Nah, kita lihat di sini R1 adalah 0,039. 0,039 berada di antara 0 sampai 0,49. Sehingga kesimpulannya adalah X sama dengan 0. Nah, kita lihat lagi R2. R2 hasilnya adalah 0,031. 0,031 ia berada di sini. Ya, antara 0 sampai 0,49. Berarti nilainya adalah X sama dengan 0. Nah, seterusnya kita lihat ini di R4 ya, yang nilainya agak besar 0,740. 0,740 kita lihat 0,740. Nah, dia berada di sini ya, antara RI 0,49 sampai 0,91. Maka X-nya adalah sama dengan 1 ya. Nah, kita lanjutkan. Kita lihat R5. R5 kita hitung adalah hasilnya 0,992. Nah, kita lihat 0,992 itu berada di sini. Ya, antara 0,91 sampai 1 sehingga X-nya adalah sama dengan 2. Ya. Terus kita lanjutkan sampai R10. Ya, hal yang sama. R10 kita adalah 0,921. Nah, 0,921 berada di X sama dengan 2. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, kita akan mencari nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata daripada data ini kita jumlahkan ya. X sama dengan 0 data pertama sampai data ke 10. Ini kita jumlahkan 0 tambah 0 tambah 0 sampai nanti tambah 2 bagi 10 dapatnya adalah 0,9.
5 per 10 itu ya, 5 per 10 0,5. Nah ini kita bulatkan nanti sama dengan 1. Sehingga kesimpulannya bahwa nilai rata-rata X pada sebaran data binomial ini adalah sama dengan 1. Ya. Baik, saya rasa cukup ya untuk materi random variate discrete binomial. Yang harus dipahami di sini bahwa random variate discrete binomial, kita harus mengetahui peluang berhasil dan peluang gagal. Di mana peluang berhasil itu dilambangkan dengan P, peluang gagal itu adalah Q, di mana nilai Q itu diperoleh dengan 1 kurang P, atau sebaliknya. Kalau peluang gagalnya diketahui, maka kita bisa mencari peluang berhasil, di mana peluang berhasil ditambah peluang gagal itu adalah sama dengan 1. Dan ingat di sini untuk mencari CDF-nya kita menggunakan metode transformasi inverse karena materinya ini adalah materi discrete ya. Nah, mungkin dirasa cukup ya untuk materi mengenai binomial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.